Iya, ada pemirsa, pada tahun 1860 silam sebuah masjid dibangun oleh masyarakat yang memang berada di wilayah Cikini Binatu ya Tiara, di atas sebidang tanah milik maestro yakni Raden Saleh. Iya, ini hingga kini Surau Surakarta yang sudah menjadi masjid masih berdiri tegak di sisi Jalan Raden Saleh Cikini, Jakarta Pusat dengan nama Masjid Jami Al Makmur. Pernahkah Anda melihat bangunan tua di pinggir Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat? Ya, Masjid Jami Al Makmur Cikini, Jakarta Pusat merupakan masjid tertua di Jakarta, dibangun pada tahun 1840 dan berdiri di atas tanah milik pelukis ternama di Indonesia, Raden Saleh. Seperti apa sejarah dari Masjid Jami Al Makmur Cikini, Jakarta Pusat ini? Mari ikuti saya. Pada tahun 1860 silam, Maestro Raden Saleh bersama masyarakat Cikini Binatu membangun sebuah surau di samping kediamannya. Sebelumnya, masjid yang didominasi warna putih dan hijau ini terbuat dari bambu, layaknya rumah panggung. Kemudian masjid ini dipindah dengan cara digotong bersama ke arah timur yang menjadi tempat berdirinya saat ini. Pemindahan ini bukan tanpa dasar, melainkan agar para jemaah dapat memanfaatkan air Kali Ciliwung yang kala itu masih bersih untuk berwudu. Al Makmur keberadaannya pada tahun 1840, keberadaannya yang sekarang ada di Rumah Sakit Dewan di Gereja Indonesia DGI. Pada waktu tahun 1890 dipindahkan baru ke areal sini di sebelah kanan itu. Nah, masjid itu pada waktu itu kepunyaan seorang pelukis yaitu Raden Saleh yang disebut juga Sarip Bustaman. Masjid yang dikenal dengan sebutan Masjid Raden Saleh ini hanya terbuat dari batu merah, pasir, dan kapur. Terdiri dari 2 lantai, yakni lantai pertama merupakan ruang utama untuk ibadah sholat, sementara lantai kedua digunakan jika membludaknya para jemaah. Masjid ini memiliki sejarah panjang. Kala itu, Raden Saleh mewakafkan tanahnya sekitar 2.560 meter persegi untuk bangunan masjid. Sepulangnya Raden Saleh mengembara dari negeri Eropa, usai memperdalam ilmu melukisnya, ia langsung mempersunting gadis asal Bogor dan menjual seluruh tanahnya, kecuali bangunan masjid ke keluarga Arab bermarga Al-Atas. Syahlani menceritakan masjid ini memiliki keunikan, yakni kala itu muazin harus menaiki menara untuk mengumandangkan azan menggunakan corong yang terbuat dari kaleng. Meski begitu, azan yang dikumandangkan terdengar hingga ke perkampungan masyarakat sekitar. Kalau azan tuh ya, azan itu naik ke menara. Karena pada tahun 18 sampai tahun 19-an itu speaker belum ada. Masih apa nih namanya, masih belum banyak lah. Nah, jadi kalau pada waktu ibaratnya maghrib jam 6, 5 menit sebelum jam 6 itu muazin naik ke menara. Keaslian masjid ini masih terkonservasi sampai saat ini. Sebagai cagar budaya pada 1964 silam, masjid ini masih terjaga keasliannya seperti beberapa ornamen yang ada di dalam masjid. Di antaranya mimbar yang berada di dalam masjid disebut-sebut telah berusia ratusan tahun. Keaslian bangunan dan lambang syarikat Islam termasuk tulisan Arab di bagian depan atas masjid ini tetap dipertahankan. Jika dilihat dari bentuk atapnya yang berbentuk limas terpancung dengan lengkung di ujung atap, mirip bangunan kelenteng, dan motif pintu serta jendela dan mimbar, masjid ini memiliki gaya arsitektur budaya Tionghoa dicampur Betawi. Ya, ke 159 tahun Masjid Jami Al Makmur Cikini, Jakarta Pusat ini, di mana saatnya generasi muda harus terus merawat serta menjaga dan memelihara dari masjid tertua sekaligus cagar budaya yang berada di Indonesia. Karena pada saat dulu masyarakat untuk mengambil air wudhu harus menggunakan air Kali Ciliwung, dan air Kali Ciliwung yang berada di sebelah dari Masjid Jami Al Makmur Cikini, Jakarta Pusat ini menjadi saksi bisu sejarah perjalanan dari Masjid Jami Al Makmur Cikini, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Igustius Raningsi, Angga Hikmayandi, JAK TV.